Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan selanjutnya adalah Al-Hadithut Tasi' Ashar. Hadis yang ke-19. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadana. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Pada malam yang ke-9 tersisa, malam yang ke-7 tersisa, malam yang ke-5 tersisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafal Bukhari. Kemudian hadis selanjutnya Al-Hadithul Ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Salamah qala intalaqtu ila Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu faqultu ala takhruju bina ila an-nakhli natahaddathu fakharaja faqala qultu haddithni ma sami'ta minan nabiy sallallahu alaihi wasallam في ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريد النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة فأمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرنبته تصديق رؤياه. Dari Abu Salamah datang kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, saya berkata, maukah engkau keluar bersama kami ke kebun kurma untuk berdiskusi? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri keluar. Abu Salamah berkata, ceritakanlah padaku apa yang engkau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan, dan kami pun melakukan i'tikaf bersamanya. Lalu Jibril datang dan berkata, sesungguhnya apa yang engkau minta, engkau cari ada di depanmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada pagi hari yang ke-20 di bulan Ramadan dan bersabda, barang siapa yang i'tikaf bersama Nabi, maka kembalilah untuk melakukan i'tikaf. Karena sesungguhnya aku telah diperlihatkan Lailatul Qadar dan aku sudah lupa. Lailatul Qadar akan terjadi pada 10 hari terakhir pada malam ganjilnya, dan aku sudah bermimpi bahwa aku bersujud di atas tanah dan air. Dan saat itu atap masjid terbuat dari pelepah daun pohon kurma. Dan kami tidak melihat sesuatu pun di langit. Lalu tiba-tiba muncul awan dan kami pun dituruni hujan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami sampai-sampai aku melihat bekas tanah dan air yang melekat di dahi dan ujung hidung beliau sebagai bukti benarnya mimpi beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Di dalam kedua hadis ini, yaitu hadis yang ke-19 dan hadis yang ke-20, ya. Kedua hadis ini menjelaskan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Dalam hadis yang ke-19 menjelaskan, ya, bahwasannya Lailatul Qadar ini terjadi pada malam ke-25 Ramadan. Sedangkan di dalam hadis yang ke-20 menunjukkan, ya, bahwasannya Lailatul Qadar terjadi pada malam 21
Ramadan. Di dalam kedua hadis ini kita dapat ketahui bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam yang ganjil, di 10 malam terakhir, ya. Selain kedua hadis ini juga disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain yang sahih dari Nabi Muhammad SAW, ya. Malam Lailatul Qadar juga terjadi di malam ke-27, juga disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih adalah malam ke-29, juga malam terakhir di bulan Ramadan. Adapun yang menyebutkan bahwasannya malam Lailatul Qadar itu terjadi di selain 10 terakhir Ramadan adalah hadis-hadis yang lemah. Adalah hadis-hadis yang lemah. Jadi cukup kita berpegang kepada hadis-hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil, Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala berkata, dan tidak pernah ada ketentuan atau pembatasan yang memastikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Dan ulama telah banyak membawakan pendapat dan nas-nas keterangan yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya malam Lailatul Qadar. Di antara perkataan para ulama tersebut adalah ada yang sangat umum bahwa Lailatul Qadar mungkin terjadi pada setahun penuh. Akan tetapi ini tidak mengandung hal yang baru. Dan perkataan ini dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud. Namun, sebetulnya maksud beliau adalah agar manusia bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Ada pula yang mengatakan bahwa malam itu mungkin terjadi pada bulan Ramadan seluruhnya. Dan mereka berdalil dengan keumuman nas-nas Al-Quran. Ada pula yang berkata bahwa malam itu mungkin terjadi pada 10 malam terakhir. Dan ini lebih khusus dari pendapat sebelumnya, yang tadi kita telah sebutkan hadisnya juga. Dan ada yang berpendapat bahwa malam itu terjadi pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir tersebut. Maka dari sini ada yang berpendapat pada malam ke-21, ke-23, ke-25, ke-27, ke-29 dan malam terakhir. Sesuai dengan masing-masing nas yang menunjukkan terjadinya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil tersebut. Akan tetapi pendapat yang paling masyhur dan sahih dari nas-nas tersebut adalah pada malam ke-27 dan 21. Dengan demikian, apabila seluruh nas dalil yang menerangkan bahwa Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil tersebut semuanya sahih, maka besar kemungkinan malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil tersebut. Ya. Dan bukan berarti malam Lailatul Qadar tersebut tidak berpindah-pindah. Akan tetapi ada kemungkinan dalam 1 tahun ini terjadi pada malam ke-21, ya. Dan pada tahun lainnya yang berikutnya terjadi pada malam ke-25 atau mungkin ke-27, ya. Dan pada tahun yang lainnya lagi terjadi pada malam ke-23 atau mungkin ke-29 dan begitulah seterusnya, ya. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya pula, apakah malam Lailatul Qadar tertentu pada satu malam? Ataukah berpindah-pindah? Artinya berubah-ubah pada setiap tahunnya dari satu malam ke malam yang lainnya. Maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang serupa dengan perkataan Asy-Syaikh Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya tersebut. Yaitu berpindah-pindah dan berubah-ubah pada setiap tahunnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.